Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Kemarin selama musim mudik dan musim kembali banyak sekali WA ya, bahkan telepon yang masuk masih bingung menanyakan masalah sholat safar atau yang disebut dengan sholat jamak dan qashar ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali, jamak ya jamak, qashar ya qashar, itu berbeda ya. Kalau qashar ya qashar, jamak ya jamak. Qashar itu artinya meringkas. Apa yang diringkas? Salat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar, isya, itu dijadikan 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, salat isyanya 2 rakaat. Itu namanya qashar. Kalau jamak, mengerjakan 2 salat dalam 1 waktu, bukan mengerjakan 2 salat sekaligus. Beda ya, mengerjakan 2 salat dalam 1 waktu. Maka jamak ini pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika di waktu zuhur masuk, lalu orang sholat zuhur, setelah sholat zuhur salam, dia qomat kembali, lalu sholat asar. Ini namanya jamak. Bukan ngerjakan 4 rakaat sekaligus. Itulah zuhur, itulah asar, bukan. Itu bukan jamak namanya. Ya. Nah, kemudian kalau jamak ini ada takdim, ada takhir. Kalau takdim artinya didahulukan. Ketika sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya takdim. Ketika waktu sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu namanya takhir, diakhirkan. Nah, kalau menjamak saja berarti jumlahnya tetap 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Kalau dia jamak plus qashar, berarti zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau dia qashar saja, berarti sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat. Nanti ketika masuk asar, sholat lagi asar 2 rakaat. Ketika masuk waktu isya, sholat isya lagi 2 rakaat. Itu namanya mengqashar saja, tidak menjamak. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa dibedakan? Walaupun sama-sama sholat safar, ada bedanya. Kalau qashar itu hanya boleh dilakukan ketika orang safar atau bermusafir. Kalau jamak itu memang boleh dilakukan walaupun bukan safar. Ada syarat-syarat tertentu. Contoh, ketika dulu terjadi hujan deras ya, sehingga menyebabkan bencana yang luar biasa, rumah-rumah hancur dan sebagainya, maka
Jangan sampai nanti ketika waktu sholat dan sebagainya terjadi kekhawatiran, maka sholatnya dijamak. Tapi hujan di Arab jangan samakan hujan di kita. Hujan di kita deraslah biasa baik. Hujan di Arab kapan dia deras luar biasa bisa menghancurkan. Sama ketika terjadi gempa luar biasa susulan menghancurkan dan sebagainya, maka baru dia bisa dijamak walaupun tidak safar. Orang sakit disepakati wong sakit tidak bisa menjamak. Apalagi nonton bola kaki. Gara-gara nonton bola kaki ke Jakabarik, ya, akhirnya sholatnya dijamak dak kati. Tidak ada jamak dalam hal demikian. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu nanti akan timbul lagi, Ustaz, apakah sekarang ini masih bisa kita mengkosor atau menjamak ini? Bukankah dulu ketika terjadinya perang, ya, maka adanya pelaksanaan sholat kosor tersebut. Apakah sekarang masih juga berlaku? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini pun pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu pun sudah ditanyakan. Ya, pertanyaan semacam ini. Kan sekarang Ustaz sudah muda, tempat-tempat berhenti sudah banyak. Kemudian kalaupun naik pesawat sudah cepat. Kalau naik mobil pribadi pacak berhenti di mana baik. Ya kan? Sehingga apakah masih relevan kita melakukan sholat jamak dan qasar ini? Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, maka sesungguhnya ketika hal demikian pernah ditanyakan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hal demikian, apa jawab beliau? Ya, kata beliau ketika ditanya tersebut, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Ini adalah sedekah yang diberikan kepadamu, maka ambillah sedekah ini, jangan kamu abaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah suka sedekahnya diterima sebagaimana dia suka bila kewajibannya dijalankan. Maka ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini melakukan sholat jamak qasar atau mengqasar saja itu bagian daripada disunnahkan ketika orang safar. Kalau pertanyaannya, Ustaz, afdalnya sholatnya sempurna, apa afdalnya sholatnya dijamak atau dikosor? Afdalnya dijamak dan dikosor. Kalau pernyataannya pacak berhenti, pada masa Rasul sudah bisa berhenti. Mampir sebentar sholat, mampir sebentar sholat. Kenapa? Karena sholat tidak mesti di masjid. Tinggal mampir saja, mentang sajadah sudah bisa sholat. Maka dari kalimat indah hadis ini, shadaqatun, ini adalah sedekah yang Allah berikan, maka terimalah. Maka jumhur ulama mengatakan sunnah afdalnya adalah mengambil jamak qasar atau qasar saja. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, daripada Ibnu Umar, sahibatu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Rasulullah SAW, fakana la yuzidu fi safar ala rak'ataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Apa kata beliau? Kata Ibnu Umar, ketika saya menemani Rasulullah SAW melakukan perjalanan, maka saya tidak pernah beliau menambah sholatnya lebih daripada 2 rakaat. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, begitupun Sayyidina Umar, begitupun Sayyidina Utsman. Selama mereka melakukan musafir, mereka tidak pernah sholatnya sempurna. Maksudnya tidak 4 rakaat. Dari dalil ini, maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya, ya, melakukan jamak dan qasar atau qasar itu adalah bagian daripada sunnah. Kalau Abu Hanifah atau yang disebut dengan mazhab Hanafi, ketika safar justru wajib orang mengqasar sholat. Ini Hanafi.
atau Abu Hanifah, wajib di saat safar orang melakukan qasar. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini. Pertama kali salat itu awal mula diwajibkan adalah 2 rakaat. Fa aqarrat salatus safar. Akhirnya 2 rakaat ini ditetapkan sebagai salat safar. Wa atammat salatul hadar. Dan ketika salatnya tidak safar, ketika dia dalam kondisi tidak berpergian, maka sholatnya adalah sempurna itmam atau 4 rakaat. Maka dalam mazhab Abu Hanifah atau Hanafi, maka mengqasar sholat di saat safar hukumnya adalah wajib. 3, Syafi'i, Maliki, Hambali adalah sunnah. Ya, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali diperkuatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, faradallahu salatu ala lisani nabiyikum, Allah telah faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum fil hadar. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas lisan nabi kalian ketika sholatnya dalam kondisi tidak bermusafir 4 rakaat, 4 rakaat, wa fis safar rak'ataini, dan ketika melakukan safar adalah 2 rakaat. Maka ini dipakai oleh Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mewajibkan ketika safar sholatnya adalah diqasar atau 2 rakaat, maghrib dengan subuh tidak bisa. Kan begitu. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari jumhur tadi artinya begini, kalau mau sholatnya normal sempurna silakan, 4 rakaat, tidak mengqasar, tidak menjamak silakan. Tapi sunnahnya, afdalnya adalah melakukan qasar atau jamak qasar. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah jalanlah dekat, bukan masalah ada kendaraan dewek, bukan masalah ada pesawat, tapi ketika dia bermusafir. Nak ngambek-ngambek, nah ida. Nah, cuma ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan ini, ingin mengambil jamak qasar ini atau qasar saja, maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa melakukan qasar atau melakukan jamak atau dua-duanya. Yang pertama, ya, an-niyah adalah niat. Apa niat tujuan dia bermusafir? Apakah tujuannya adalah al-mubahah atau al-mamnu'ah? Al-mubahah artinya dibolehkan perjalanannya, bukan untuk maksiat. Bisa untuk ibadah, ya, ziarah, belanja, berobat, dinas. Atau al-mamnu'ah. Apa mamnu'ah? Yang tidak boleh, yang dilarang. Apa itu? Untuk melakukan maksiat. Kalau perjalanannya ingin melakukan safar, tapi tujuannya adalah maksiat, maka tidak berhak mendapatkan jamak dan qasar. Tidak berhak mendapatkan apa rukhsah tadi. Yang kedua, kalau niat sudah terpenuhi, yang kedua apa? Al-masafah, jarak. Maka jarak pun menentukan. Bukan jarak yang sudah ditempuh, tapi jarak yang akan ditempuh. Maka tolak ukurnya adalah al-masafah, jarak bukan waktu. Ya. Jarak yang akan ditempuh bukan jarak yang telah ditempuh. Apa bedanya? Kalau jarak yang telah ditempuh berarti setelah jarak ini dia baru bisa dapat. Tapi ketika jarak yang akan ditempuh, berapa jarak perjalanan kita ini? Sekian kilometer. Oh, berarti kita sudah dapat. Tidak sampai nunggu jaraknya sudah sampai baru dia sholat. Nah, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jaraknya? Maka dikatakan 4 buruj. 4 buruj, ya. Maka dari 4 buruj ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya ahli Makkah, wahai ahli Makkah, la taqasuru fi aqalli min 4 bard min Makkah ila Usfan. Apa kata beliau? Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqasar salat
bila kurang dari 4 buruj, yaitu dari Makkah ke Usfan. Berapa 4 buruj ini? Maka dari 4 buruj inilah terjadi berbagai macam pendapat. Yang paling terkecil adalah 83 km. Pendapat yang paling kuat adalah 88 atau 90 km. Maka saya lebih memilih 90 km. Kalau jarak yang akan ditempuh 90 km, berarti dia berhak mendapatkan jamak qashar. Atau mengqashar saja, atau menjamak saja. Sini sekayu berapa? Sini sekayu 130. Dapat kan? Dapat. Sini kemana kak kamu galak anak? Berapa boleh? 9. Dapat. Ya, apalagi ke Muarainim. Ya. Sini ke Indralaya? Tidak. Ke Kayu Agung? Tidak. Sekayu dapat. Musirawas dapat. Ya kan? Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oh, kami ini nak ke jarak yang akan tempuh sekian. Boleh tak Ustaz kami menjamak qashar? Boleh. Kenapa? Bukan nak nunggu nyampe di Sekayu, bukan. Tapi ketika dia sudah mulai melakukan proses perjalanan, maka dia sudah berhak mendapatkan jamak qashar. Nah, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya jarak. Ya, walaupun ke Jakarta lebih cepat daripada ke Sekayu, ya, tapi ke Jakarta jaraknya jauh lebih ya daripada Sekayu. Walaupun Sekayu dengan Jakarta jaraknya sama-sama sudah memenuhi syarat untuk melakukan jamak dan qashar. Artinya ketika ada orang yang melakukan perjalanan ke Jakarta, maka dia berhak mendapatkan jamak dan qashar walaupun dia naik pesawat. Begitu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ya baru boleh ya ketika dia ingin melakukan jamak dan qashar tadi, ya, apa? Maka dia harus sudah meninggalkan wilayahnya. Ya, dia meninggalkan wilayahnya. Wa idza daratu fil ardi falaysa 'alaikum ya an taqsuru minas salati. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, dan ketika kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu untuk mengqashar salatmu. Ya, in khiftum ayyuftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebolehan mengqashar ini kalau dia sudah meninggalkan tempatnya. Maka tempat inilah terjadi. Ada batasnya itu adalah kelurahan, ada desa, ada kelurahan, ada kecamatan. Ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ketika Rasul berada di Madinah, ketika Madinah sudah tidak terlihat lagi, baru beliau melakukan jamak qashar atau mengqashar salatnya atau menjamaknya. Artinya dari sini melakukan sholat jamak dan qashar ini itu tidak boleh di rumah. Contoh, nak ke Jakarta, pesawat berangkat jam 2, ya kan? Maka dari sini kan waktu zuhur jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita sholat zuhur di rumah atau di masjid ini, plus langsung jamak, tidak bisa. Kenapa? Karena belum meninggalkan tempat. Maka tinggalkan dulu rumahnya. Kemana? Di bandara sholatnya. Di masjid bandara, baru dia kita sholat di situ, sholat zuhur. Ya, kalau dia di qasharnya berarti zuhurnya 2 rakaat, salam, qomat lagi, baru dia sholat asar lagi 2 rakaat. Boleh, boleh. Kenapa? Karena sudah meninggalkan rumahnya. Kalau masih di rumah tidak bisa. Ya, kenapa? Karena belum melakukan safar, belum melakukan berpergian. Karena dia masih di rumah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-asbab, ya. Lalu kapan saja ya dia tidak lagi berhak mendapatkan jamak qashar
satulah nyampe di rumah. Tidak bisa. Tidak dapat lagi. Yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, niyatul muqim. Artinya begini, awalnya dia pergi tadi cuma nak kunjungan dari ziarah. Tahu-tahu kapan nyampe ke sana, sudahlah aku begawe di sini. Itu namanya niat muqim. Maka ketika nyampe di situ tidak berhak lagi mendapatkan jamak qasar. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal di situ, niat tinggalnya melebihi daripada batas waktunya. Maka disepakati batas yang paling sedikit adalah 4 hari. Artinya kalau sudah lebih 4 hari dia tidak bisa lagi berhak mendapatkan jamak qasar. Saya datang ke Jakarta, saya 2 hari di Jakarta, maka selama 2 hari saya tetap berhak mendapatkan jamak qasar. Terdengar suara azan zuhur, salat saya ke masjid, ikut saya berjamaah. Setelah salam saya ikut salam, lalu saya qomat, saya berdiri lagi, lalu saya salat asar, ya kan? Begitupun nanti maghrib, saya salat maghrib, saya datang ke masjid umpamanya, ikut saya berjamaah di masjid. Setelah nanti berjamaah tadi salat maghrib, orang salam, ya selesai saya ikut salam, lalu saya berdiri, saya qomat, lalu saya salat isya. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena saya statusnya musafir. Sama, nak balik. Ustaz nak balik, terdengar suara azan zuhur di hotel. Lalu saya langsung menjamak dan qasar di hotel. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena masih safar, bukan tempatnya. Cuma malah nyampe wilayah, lah sampai ke rumah, dah kakek di rumah be aku, jamaknya. Tidak bisa. Contoh dia nak jamak takhir. Berangkat nak balik ke rumah. Kaget be asarnya sekalian di rumah be katanya. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena sudah nyampe. Kecuali dia seturun di bandara dulu, sholat dulu tadi asar, langsung zuhur jamak takhir tadi, baru dia balik bisa. Kenapa? Karena dia belum nyampe ke tempat tujuannya. Ya, nah itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat jamak pun sama dengan qasar tadi, sama-sama salat safar tadi. Dan kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dalam hal ini kalau jamak tadi yang kita sebutkan tadi menggabungkan tadi, ya, lalu di antara juga boleh menjamak ini mungkin yang pernah menunaikan ibadah haji. Kalau umroh kan tidak kati. Ketika kita sedang wukuf di padang Arafah sampai sore, biasanya sampai terdengar azan maghrib. Nah, lalu akan menuju ke Musdalifah. Ketika akan menuju ke Musdalifah, maka apa? Maka kita disunahkan untuk sholat jamak takhir. Di mana? Kaget sholat maghribnya di Musdalifah bersamaan dengan sholat isya. Itu sunnah. Ketika itu kan artinya dia sudah di sana kan, cuma dia hanya menjamak. Boleh. Ya, bukan mengqasar. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salli ghairi miqatihi illa salatain jam'a bainal maghrib wal isya bi jam'i ay bi Musdalifah. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang bukan pada waktunya kecuali 2 salat yang dijamak antara maghrib dan isya ketika di Musdalifah. Nah, itu dalil yang dipakai. Ya, maka sunnahnya begitu. Boleh Ustaz kami sholatnya di Arafah atau maghrib? Boleh. Cuma sunnahnya kaget tinggalkan maghrib, tinggalkan Arafah, langsung menuju Musdalifah, mengikut mabit di Musdalifah, nginep di Musdalifah, kaget ketika isyaknya, sholat maghrib dengan isyaknya di jamak takhir ketika nanti di Musdalifah. Ya. Tahun ini ada jamaah kita yang haji dari sini? Tahun ini komplek kita? Ada yang berangkat haji? Ada. Insya Allah kita doakan ya diberikan keberkahan, dimudahkan dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur. Ya, nah itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istilah jamak ini menggabungkan tadi, ya timbul pertanyaan, Ustadz kalau kami jamak takdim, artinya zuhur dengan asar di waktu asar, sholat mana yang kami lakukan dulu? Zuhur dulu apa? Asar dulu. Kalau takdim wajib sholat yang pertama. Wajib. Maka berarti dia zuhur dulu baru asar. Kalau takhir, zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Boleh asar dulu,
boleh zuhur dulu, tapi afdalnya zuhur dulu. Secara urutan. Lah masuk ya? Belum. Ya, zuhur dulu baru asar. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan usolli. Alangkah panjang Ustaz usollinya kami tidak baca. Kalau menjamakkan begini, kalau digabungkan ya. Jamak qasar. Usolli fardhal dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri takdiman imaman kalau jadi imam atau makmuman kalau makmum lillahi ta'ala. Lah mau mikir usolli, dah usah gino. Ya dah pakai bahasa kita bae. Ada berarti cuma jelas kalau 2 rakaat berarti dikosor. Kalau dia mau kosor, aku sholat zuhur 2 rakaat kosor jamak dengan asar. Imam sudah masuk itu bae. Tidak usah nak mikir ke ngapal ke usolli. Lah tuwong mikir ke usolli tadi. Lamo usolli. Habis oleh usolli bae. Kan begitu. Maksud saya tidak usah bingung-bingung masalah itu. Pakai bahasa kita. Ya. Kalau nak kosor bae. Saya sholat zuhur 2 rakaat kosor. Kan begitu. Tidak usah usolli. Ngapa Pak? Ngapal ngapo? Ngapal kini dak apal-apal. Yang ini ingat, yang keduanya lupa. Oh, ya Allah, dah, ya bahasa kita saja. Atau bahasa yang mana baca dipakai, ya itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Karena dia itu dalam hati itu. Adapun usolli itu hanya ingin memantapkan, memudahkan, jangan sampai kita blank, pikiran kita kemana-mana. Wallahu a'lam. Fadhal silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Fadhal?